Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan tafsir dari surat An-Naba. Terakhir kita sampai ayat ke-16. Ingat, An-Naba di sini berita yang disifati oleh Allah yang azim, yang besar. Karena berisi tentang risalah Nabi Muhammad SAW, berisi tentang tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan berisi tentang hari berbangkit. Kemudian terbagilah manusia ketika itu, ada yang beriman dan ada yang kufur. Kemudian orang-orang yang kufur diberi penjelasan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisi rububiyah. Allah yang telah menjadikan untuk kalian bumi dihamparkan, kalian berpasangan, kalian bisa mencari penghidupan dan seterusnya. Itu yang mengaturnya, yang menetapkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, maka hari berbangkit pun itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat selanjutnya kita baca dari ayat ke-17. Allah berkata, inna yaumal fasli kana miqata. Inna itu huruf taukid, penguat. Sesungguhnya, yaumal fasli, hari fasl. Fasl itu diputuskan perkaranya antara khalaik, makhluk-makhluk, agar setiap jiwa diberikan sesuai dengan amalan dia. Itu namanya yaumul fasl, hari persidangan, hari perhitungan, hari keputusan. Namanya fasl itu memutus, fasl. Makanya kelas di sekolah itu namanya faslun, karena dia memutus antara kelas 1, kelas 2, kelas 3, dibedakan levelnya, maka disebut fasl. Begitu juga nanti di yaumul qiyamah disebut yaumal fasl, hari keputusan. Nanti akan terpisahkan mana yang penduduk surga, mana yang penduduk neraka. Begitu juga yang penduduk surga berlevel-level. Ada yang di atas, ada yang di tengah, ada yang paling bawah. Makanya disebut yaumal fasl. Inna yaumal fasli, sesungguhnya hari fasl. Yaum isim, al-fasl juga isim. Kana miqata. Miqata artinya dza waqtin muhaddad muayyan, telah memiliki waktu yang dipastikan, yang sudah tertentu, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mengetahuinya kapan itu akan terjadi. Tidak akan telat dan tidak akan dimajukan. Dia sudah memiliki batasan waktu tertentu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengetahuinya. Bahkan ketika Nabi ditanya oleh Jibril yang berubah wujud menjadi manusia, ditanya matas sa'ah, kapan hari kiamat, maka beliau mengatakan mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Maksudnya apa? Sama-sama tidak tahu. Tapi yakin hari itu sudah dipastikan, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kapan terjadinya. Hanya saja apa? Kita tidak tahu. Inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari pembalasan, hari keputusan itu telah memiliki waktunya. Miqat diartikan waktu. Ya. Begitu juga bisa diartikan tempat. Ada waktunya, ada tempatnya.
yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Hanya saja Allah memberikan alamat-alamatnya. Nanti ada alamat kecil dan alamat apa? Besar. Alamat kecil salah satunya diutusnya Nabi Muhammad SAW, itu termasuk alamat kecil. Ya, diutusnya Nabi Muhammad SAW itu termasuk alamat kiamat, tapi apa? Kecil. Dan alamat kecil ini ada yang telah terjadi, ada yang sedang terjadi, dan ada yang apa? Akan terjadi. Dan belum tentu tanda kiamat ini yang kecil itu semuanya haram, enggak mesti. Karena di sana juga ada apa? Diutusnya Nabi Muhammad SAW. Banyaknya wanita ketimbang siapa? Laki-laki. Bahkan di sensus ya, di penduduk dunia bumi mungkin bisa 1:8. Ya, jadi laki 1 banding berapa perempuan? 8. Ya, misalkan Usama nih punya istri 4, ya, masih sisa 4 lagi. Ya, bandingnya berapa? 1:8, karena saking apanya? Banyaknya wanita. Kira-kira apa lagi tanda kiamat kecil? Hah? Banyak gedung-gedung tinggi. Haram nggak bikin gedung tinggi? Enggak, tapi itulah ya merupakan tanda kiamat kecil. Ada lagi siapa? Betul. Sungai yang di Irak mulai. Semua apa? Sungai. Irak itu mulai mengering. Sungai apa yang mengering? Sungai. Hah? Ya, insya Allah nanti ditakit lagi. Apa lagi, ada lagi tanda kiamat kecil? Hah? Diutusnya? Tadi udah. Yang lain, diutusnya Nabi Muhammad udah. Hah? Laki-laki menyerupai perempuan. Ada ya? Tadinya. Apa lagi? Menyebarnya kejahilan. Hah? Tanah Arab mulai menghijau. Itu termasuk tanda-tanda apa? Kiamat kecil. Tapi Allah sebutkan di sini termasuk yang besar, diakhiri dengan ditiupnya sur. Yauma yunfakhu, hari di mana ditiup sur. Fisur itu sebagai naibul fa'il dari yunfakhu. Nggak apa-apa nanti naibul fa'il jar majrur, nggak masalah, sebagai penguat. Ditiupnya sur sangkakala atau trompet, ya nggak tahu bentuknya seperti apa, mafhum, tapi dikatakan lafaznya adalah sur, artinya memang trompet. Tapi jangan disamakan kayak trompet apa yang orang-orang pakai misalkan. Yang pasti namanya trompet, adapun hakikatnya kita tidak mengetahui. Kemudian apa? Fatatuna afwaja, maka mereka manusia datang berkelompok-kelompok. Afwaja itu jama'atan, berkelompok-kelompok, nanti berkumpul di tanah lapang yang disebut mahsyar. Nah, di sana kita pahami ada beberapa tiupan. Silang pendapat para ulama, ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 3 kali. Ini pun bisa dalam masalah akidah, ada silang pendapat, tapi turunan, bukan masalah inti. Masalah intinya kita yakin bahwasanya kelak akan ada sur yang ditiup oleh malaikat siapa? Israfil. Ya, nggak usah tanya-tanya sekarang Israfil tugasnya ngapain. Ya, nggak ada dalilnya, ngapain juga ditanya. Intinya malaikat semuanya taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, tidak ada sedikit pun mereka bermaksiat. Sudah selesai. Ya, berarti sia-sia dong diciptakan Israfil, ya. Ya, pasti ada hikmah di balik itu semua. Hanya saja karena kebodohan kita nggak tahu. Al-muhim, para ulama silang pendapat, ada yang bilang 2, ada yang bilang berapa? 3. Kalau 2 ditiup hancur semua. Semua bertabrakan, apa bulan, bintang, ya, gunung-gunung naik ke atas, semua hancur lebur. Nasallallahu alaihi wasallam. Yang tuh bisa baca surat Al-Qari'ah, betapa dahsyatnya
kengerian apa? Yaumul qiyamah. Tapi tenang, itu akan dialami oleh syirarul khalqi, kata Nabi Muhammad SAW, sejelek-jelek manusia. Ya, jadi nanti sebelum yaumul qiyamah ditiup, ada angin yang berhembus. Ketika angin ini mengenai seorang mukmin, maka dia akan meninggal. Adapun orang yang tidak memiliki iman, orang-orang kufar, maka dia tetap hidup dan dialah yang akan merasakan huru hara kengerian yaumul qiyamah. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi walaupun Nabi Isa sudah turun membunuh Dajjal, membunuh Ya'juj Ma'juj, semua orang banyak yang beriman, tapi ada lagi nanti apa? Malah kembali kufur. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, itu tiupan pertama. Tiupan kedua, dibangkitkan mereka, nanti berkumpul semua di tanah baru yang diciptakan oleh Allah yang disebut dengan mahsyar. Itu kalau dua tiupan. Kalau tiupannya tiga, yang pertama kaget dia, terkejut. Ya, ada apa ini? Kaget. Semuanya berlari-larian dan seterusnya. Baru yang kedua, hancur lebur semuanya. Bumi, langit semuanya hancur lebur. Kemudian apa? Baru ketiga, dibangkitkan mereka kembali, dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatatuna afwaja, maka mereka datang berkelompok-kelompok. Ya, ini mafhum luar biasa yang akan terjadi kelak di yaumul qiyamah. Dan ini bagian dari iman. Ya, bagian dari iman kepada yaumil qiyamah. Harus yakini ini bahwasanya dunia ini sementara, akan ada alam berikutnya, alam barzakh, dan alam barzakh ya akan berakhir dengan disebut alam apa? Akhirat. Jadi surga neraka itu masuknya alam akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kaki kita, kuatkan kaki kita. Ya Allah, lindungi dari segala macam ya azab, baik di alam barzakh maupun di alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba, dan dibukakanlah sama, langit, maksudnya agar turun para malaikat. Fakanat abwaba, dan langit itu memiliki pintu-pintu, pintunya dibuka, kemudian turunlah para malaikat. Wa suyyiratil jibalu fakanat saraba, suyirat dijalankan gunung-gunung, ya maka dia seperti fata morgana. Dianggap itu air, nggak taunya daratan. Saking besarnya itu gunung terbang, ya seperti jalan. Ya, nasallallahu alaihi wasallam. Kengerian yang luar biasa, sampai gunung-gunung apa? Seperti kal farashil mabthuth, seperti hewan-hewan kecil ya kayak laron itu berterbangan. Nasallallahu alaihi wasallam. Saking dahsyatnya apa? Kengerian hari kiamat. Nah, ayat-ayat seperti ini seharusnya membuat hati kita jadi lunak gitu. Jadi lembut, bahwasanya kita ini kecil. Gunung saja yang besar, yang begitu kuat, kokoh, ternyata terangkat, terbang, berhancuran, lebur dan seterusnya, bertabrakan ketika hari apa? Hari kiamat. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, kebayang nggak itu kengeriannya itu? Dan Allah Maha mampu, karena semua alam ini miliknya Allah Subhanahu wa taala. Alam ini kecil, Allah Subhanahu wa taala Maha besar, Allah Subhanahu wa taala Maha agung. Jadi diingatkan oleh Allah ya kepada orang-orang tadi yang mengingkari risalah Nabi Muhammad SAW, diingatkan bahwasanya kelak akan ada hari berbangkit. Diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala betapa dahsyatnya, betapa ngerinya yaumul qiyamah. Inna jahannama kanat mirsada. Inna isim, sesungguhnya jahannama, neraka jahannam. Kanat mirsada, mirsad adalah tempat mengintai, tempat kembali di sana. Mirsad, tempat kembali atau tempat mengintai. Buat siapa? Littagina, littagina ma'aba, bagi orang-orang yang melampaui batas. Ma'aba jadi tempat kembali. Bisa kekal di dalamnya, bisa juga Allah selamatkan, tapi disiksa dulu. Intinya jahannam untuk orang-orang taghin, orang-orang yang melampaui batasnya. Batasan makhluk itu
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia malah menyekutukan Allah. Batasan hamba itu taat kepada Allah, malah maksiat. Ya, jadi kita ini diciptakan oleh Allah itu punya batasan, punya pagar garis. Dikasih tahu oleh Allah nih garisnya segini. Maka jangan sampai kelewat itu. Maka kelewat itu akan ada siksanya, akan ada azabnya. Misalkan orang punya perkebunan peternakan sapi, itu kan dikasih ini pagar. Pagarnya itu dikasih apa? Strum. Dia masuk sedikit langsung apa dia? Kaget, terkejut. Tapi kalau dia lewat dari itu, ya bahaya akan mengintai dia. Makanya dikatakan jahanam itu mirsada, tempat mengintai. Makanya dahulu di Saudi ya, perbatasan Saudi dengan Yaman, itu perintahnya terlihat saja orang di situ tembak mati sudah. Ya, jadi sniper itu udah disiapin di perbatasan. Kelihatan ada orang nongol, tembak. Dan pelurunya jangan kira cuma kecil-kecil gini, enggak. Ya, segede-segede jari tengah. Yang kalau kena langsung apa? Buar. Pencar semua banyak tubuhnya. Ada batasannya. Lewat ini sikat sudah. Ya, makanya dikatakan jahanam sebagai apa? Mirsada, tempat mengintai, tempat kembali orang-orang togin yang melampaui batas. Ya, togut itu juga pecahannya. Karena dari kata togo orang yang melampaui apa? Batas. Ma'aba artinya tempat kembali. Nasallallahu alaihi wasallam. Yaitu kengerian apa? Neraka jahanam. Labisina artinya mereka tinggal, dari kata labasa yalbisu. Labasa yalbisu. Isim fa'ilnya labisun, labisani, labisuna. Tapi kenapa pakainya labisina? I'rabnya hal, dalam keadaan tinggal atau menetap, fiha di dalam jahanam, kembali ke jahanam, ahqaba dalam waktu yang lama. Di sini tafsirnya disebutkan duhuran la nihayata laha. Ya, waktu masa yang tidak memiliki ujung. Ini bagi orang-orang yang kufar, orang-orang munafik, tempatnya di neraka, kekal selama-lamanya. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan sehari, bukan 2 hari. Kekal, namanya kekal apa? Ya lama, selama-lamanya. Nggak akan ada ujungnya. Begitu juga nikmatnya surga, kekal selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Maka sekali lagi, hidup itu kesempatan sebetulnya. Fursah. Ya, kalau tidak dimanfaatkan dengan baik, ya sayang. Yang namanya penyesalan pasti akan datang yang belakangan. Maka bagi orang yang kenal, yang ngerti, yang belajar, seharusnya mempersiapkan bekal sebaik-baiknya. Ya, dan sebaik-baik bekal adalah apa? Taqwa. Ya, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah apa? Taqwa. Taqwa itu menjalankan perintah Allah di atas ilmu, meninggalkan larangan Allah di atas apa? Ilmu. Ya, itu kengerian apa? Yaumul qiyamah. Nasallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah jaga kita, semoga Allah lindungi kita. Apalagi kalau masuk surganya tanpa hisab, tanpa azab. Wah, bonus itu. Ya, masuk surga dengan hisab saja atau dengan azab dulu, itu sudah nikmat. Apalagi kalau masuk surganya apa? Tanpa hisab, tanpa azab. Apa tanpa hisab? Tanpa dibacain. Nanti kan dikasih buku nih. Ini pendekatan pemahaman saja. Nanti dibacain amalnya dari mulai balik sampai meninggal. Ya, dibacain satu persatu. Lama, iya lama. Antum bacain aja nggak selesai sehari. Ini baca buku kecil gini aja. Ya, ini baru berapa periode paling. Ini periode hidup kita. Dari kapan? Dari balik sampai berapa? Meninggal. Anggap baliknya umur 12, meninggalnya umur 60, berapa tahun tuh? Nah, 48 tahun. Kira-kira kecil apa besar catatannya itu 48 tahun? Besar atau kecil bintang? Besar, banyak. Dibacain satu persatu, ngantri lagi. Ya, kita hidupnya di tahun 1400-an, belum zamannya para sahabat.
Mereka duluan dihisab, baru orang-orang belakangan. Ya, ngantrinya kayak apa coba? Enak kalau di dunia dikasih makan dulu. Ya, nongkrong dulu. Ini nggak lagi kepikiran nongkrong, kepikiran duduk, kepikiran apa, cemas yang ada. Jangan-jangan nanti setelah dihisab jelek hasilnya. Ya, antum pernah mungkin ujian kan? Waduh, karena nggak persiapan, akhirnya nggak pede dengan jawabannya. Pas ada pengumuman, apa? Harap-harap apa? Cemas, lulus nggak? Ya udah pesimis kadang. Salah siapa itu? Hah? Salah siapa Kordon? Salah Allah Subhanahu wa taala atau salah manusianya? Salah manusianya. Ya. Ini ayat ini, surat ini ya memberikan kita pelajaran berharga supaya tahu bahwasanya kelak akan ada yang namanya hari pembalasan. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kata Allah labithina fiha ahqaba. Mereka tinggal di dalamnya ahqaba, kekal selama-lamanya. Waktu yang panjang, waktu yang lama. Bukan sebentar. Bukan disebutkan satu harinya di yaumul qiyamah itu 50.000 tahun di dunia. Satu hari. Ya, apalagi selama-lamanya. Ya, kita aja nungguin pesawat datang delay 2 jam aja udah galau. Ya, nungguin sesuatu delay lama, ya ini delaynya lamanya ya bukan hanya sejam 2 jam, tahunan bahkan ribuan tahun. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya banyak zikir pagi dan petang itu dibaca karena di dalamnya ada perlindungan dari apa? Azab kubur, ya azab apalagi neraka, jeleknya hari tua. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala melalui apa? Zikir-zikir tersebut. La yadzuquna fiha bardan wala syaraba. Mereka tidak merasakan, dari kata zaqa yadzuqu, artinya merasakan, fiha di dalam jahanam, bardan, badan itu dingin atau sejuk, wala syaraba, tidak juga merasakan minum. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita enak di dalam sini bisa ada AC, ya haus tinggal apa? Minum. Ini kalau sudah masuk di dalamnya, kata Allah Subhanahu wa taala la yadzuquna fiha bardan. Tidaklah mereka merasakan di dalam neraka jahanam kenyamanan, kesejukan, wala syaraba, tidak juga minuman. Gimana rasanya? Tapi tetap hidup. Mati enggak, hidup enggak. Ya, la yamutu fiha wala yahya. Tidak mati, tidak hidup. Kenapa tidak mati tidak hidup? Ketika disiksa mati, dibangkitkan lagi. Hidup lagi dia. Siksa lagi mati, hidup lagi. Makanya dikatakan la yamutu fiha wala yahya. Tidak mati dan tidak hidup. Tidak bisa merasakan kenyamanan, tidak merasakan hilangnya dahaga. Ya, misalkan antum kan pernah demam kan? Demam tinggi. Apa yang antum rasakan? Galau. Ya. Kadang mimpi buruk. Pernah kan sampai gitu? Demam tinggi nih, tidur nggak enak, mau tidur dikit mimpi buruk, mimpi buruknya aneh-aneh lah. Ya, nyaman nggak? Kerongkongan kering, lidah mulut kering, mau makan nggak enak. Itu sebetulnya pelajaran. Ya, bahkan disebutkan penyakit itu bagian dari penggugur dosa. Supaya kita ngerti bahwasanya ada yang lebih dahsyat itu nanti di yaumul qiyamah. Nggak ada rasa nyaman, nggak ada rasa apa minum, ya segarnya dahaga nggak ada. Nasallallahu alaihi wasallam. Illa hamiman wa ghassaqa, kecuali hamiman air panas, wa ghassaqa nanah. Itu minumannya penduduk apa? Penduduk neraka. Air panas mendidih dan apa? Nanah. Kira-kira ada yang mau? Ya, antum kena panas kopi, seduhan kopi aja udah au gitu. Ya, bahkan ada yang sampai tangannya jadi luka, berbekas gara-gara tertimpa air panas. Ada kan? Ya, kenapa tangannya luka bakar? Oh, dulu kecilnya kena air panas. Punggungnya kadang ya, itu air luar biasa. Ini air panas hamiman mendidih.
Jangan disangka panasnya kayak di sini. Enggak, panasnya api dunia itu baru banding 1 ketimbang di neraka 70 kali lipat. Itu minumannya siapa? Penduduk neraka. Makanannya apa? Min dori', dari duri. Pohon-pohon yang berduri. Itu makanannya siapa? Penduduk neraka. Wa ghassaqa, tadi ghassak itu nanah. Ya, nasallallahu alaihi wasallam. Ngeri enggak? Ya. Kadang ya ayat-ayat yang seperti ini yang harus kita baca, yang sering kita ulang supaya apa? Hati kita jadi lembut. Ya, ingat akan dunia apa? Akhirat, bahwasanya luar biasa kengeriannya, dahsyatnya ngeri. Ya, tidak ada yang bisa mampu, tidak ada yang bisa menyelamatkannya kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan minta kepada wali-wali, jangan minta kepada selain Allah. Wong dia aja ngeri yo. Ya, wong dia aja takut, wong dia aja nggak mampu untuk bertahan sejenak saja. Kok kita minta bantuan sama dia? Ini kan bodoh namanya. Ya, makanya orang musyrik nggak ada yang cerdasnya, bodoh semuanya. Ya, kalau dibilang orang bodoh, musyrik itu bodoh, ya emang benar bodoh. Tapi toh tetap dinamakan mereka sebagai apa? Musyrik. Nggak ada yang bisa menyelamatkan kita ini semua dari kengerian apa? Api neraka kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tasyahud kita minta perlindungan kepada Allah dari apa? Azab kubur, azab apa lagi? Neraka. Berarti paling tidak kita baca 5 kali itu di dalam sholat kita. Itu di tasyahud akhir. Ditambah lagi di pagi dan petang. Ya, maka ketika baca renungi. Semoga dengannya Allah kabulkan doa kita, Allah lindungi kita dari dahsyatnya api neraka. Nasallallahu alaihi wasallam. Jazaa'u wifaqa, jaza balasan, wifaqa yang setimpal. Dikatakan oleh Allah itu adalah balasan yang setimpal. Jadi bukan Allah zalim, tidak. Justru kitalah manusia yang zalim. Padahal Allah sudah utus Nabi Muhammad. Allah sudah turunkan Al-Qur'an. Ya, Allah kasih nikmat kehidupan, dikasih nyawa, dikasih hidup. Malah bermaksiat kepada Allah, malah kufur kepada Allah. Maka itu jazaa'u wifaqa, balasan yang setimpal. Allah tidak pernah zalim, tidak. Justru kitalah yang zalim terhadap diri kita sendiri. Allah Maha baik, Allah Maha pengasih, Allah Maha penyayang. Tapi kitalah yang membangkang, kitalah yang ingkar, kitalah yang kufur. Akhirnya itulah balasan yang setimpal. Ya, dan ini bentuk keadilan. Bentuk keadilan. Kalau ada yang melanggar di hukum, itu bentuk keadilan, bukan kezaliman. Ya, jadi jangan percaya sama orang-orang HAM dengan alasan menjaga hak asasi manusia. Orang yang membunuh nggak usah dibunuh lagi. Orang yang korupsi sekian miliar nggak usah dipenjara, nggak usah dibunuh dengan alasan apa? Hak asasi manusia. Akhirnya tambah merajalela. Tapi hukumnya Allah pasti penuh keadilan di dalamnya. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Sesungguhnya mereka dahulu di dunia la yarjuna, tidak mengharapkan hisaba. Hisaba itu perhitungan. Ya, nggak ada yang namanya perhitungan nanti. Hidup ya hidup gitu. Selesai makan, minum, mati, selesai. Tidak memikirkan bekal yang akan dia bawa kelak dia mengkiamat. Tidak memikirkan amal dia dihisab atau enggak. Ini ciri-ciri orang yang akan menghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi beramal gitu-gitu aja udah. Ya, mafhum. Maka di dalam beramal niatkan di sana ingin meraih surganya Allah dan apa? Terhindar dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini harus tertanam. Sehingga ada rasa apa? Harap, ada rasa juga takut. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua amal ibadah kita akan ada hisabnya. Bukan berarti kita tidak pernah salah. Ya, namanya manusia itu banyak salah. Tapi ingat, ya, yakini dalam hati kita sekuat-kuatnya semua perbuatan kita, ucapan kita, keyakinan kita akan ada hisabnya. Ya. Supaya kita lebih apa? Waspada di dalam berucap, di dalam berbuat, dan di dalam mencari keyakinan. Wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami, kidzaba maf'ul mutlaq, dengan sebenar-benar pendustaan.
Datang ayat Allah didustakan, datang penjelasan dari Rasulnya didustakan. Ini karakter para penghuni apa? Neraka. Adapun karakter orang beriman kebalikannya, yaitu membenarkan segala apa yang disampaikan Nabi, segala apa yang diberitakan Nabi, maka benarkan karena itu adalah hak, itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini apa? Cerita atau kabar dari Allah Subhanahu wa taala tentang penduduk neraka. Nanti di ayat setelahnya Allah akan ceritakan tentang orang-orang yang bertakwa yang akan masuk ke dalam surga. Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba, dan segala sesuatu kami menghitungnya kitaba, tamyiz, dalam bentuk kitab. Jadi segala sesuatu, kullu syai' yang kita kerjakan di dunia, ahsayna, kata Allah, kami menghitungnya, kami mencatatnya, ya, kami mendatanya, tidak akan pernah hilang. Apapun yang kita perbuat dari mulai pagi sampai malam, ya, begitu juga telah apa-apa yang telah lalu, itu ada catatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia telah bertobat, tetap ada catatannya. Nanti perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang taubatannya nasuha, taubat yang benar, maka Allah akan ampuni. Tapi catatannya tidak akan pernah hilang. Tidak akan pernah apa? Pudar. Ya, mungkin antum catat tintanya jelek, tintanya habis. Tapi yang mencatat malaikat sampai yaumul kiamah itu kitab terjaga. Kira-kira ada nggak yang seperti ini? Makhluk karakternya nggak ada. Ini apa? Allah yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa taala yang maha mampu menjaga amal catatan kita. Apalagi sudah balik, kanan kiri sudah ada siap yang apa? Mencatatnya. Yang baik dicatat, yang buruk juga apa? Dicatat. Tidak akan hilang, tidak akan lenyap, tidak akan pupus. Semoga Allah jaga kita, semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita. Fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Maka rasakanlah, kata Allah Subhanahu wa taala, kami tidak akan menambah kepada kalian kecuali azab, kecuali siksa. Ya. Dia minta apa, enggak akan ditambah kecuali siksa. Ya. Bahkan sampai penghuni neraka itu minta, ya Malik, wahai Malik. Malik ini penjaga pintu apa? Neraka. Dia minta apa? Tolong sampaikan kepada Rabbmu, ya, iqdi itu apa? Matikan kami saja, binasakan kami saja, sehingga kami mati dan tidak lagi merasakan apa? Dahsyatnya siksa Allah Subhanahu wa taala. Justru ditambahkan azab buat mereka. Ya, nasallallahu alaihi wasallam. Ya, pahami, ini adalah hak. Ya, sebagaimana ucapan-ucapan Allah yang lain juga hak, maka apa yang Allah kabarkan tentang yaumul kiamah, tentang apa yang ada di dalamnya dari neraka dan surga, itu juga hak. Walaupun kita belum pernah melihatnya secara langsung. Ya, tapi sebagaimana kabar yang lain adalah hak. Allah kabarkan tentang para anbiya dan kaumnya, itu hak, bahkan tercatat dalam sejarah, itu adalah hak. Cerita tentang Nabi Nuh dicatat di dalam Taurat, Injil, bahkan sampai hari ini orang fasik aja tahu, walaupun ganti nama, bukan Nuh tapi ganti nama jadi apa? Noah misalnya. Orang fasik aja tahu. Ya, tadinya jaya kata dia, terus karena maksiat akhirnya hancur grup bandnya, terus bangkit lagi. Gimana filosofinya? Ganti aja namanya Noah. Ya, nggak mau Nuh mah terlalu Islami. Ya. Ganti yang keren apa? Noah. Kenapa namanya Noah? Prinsipnya kita sudah diterjang badai tapi masih bertahan, sebagaimana kisahnya Nabi siapa? Nabi Nuh. Ya, orang pasti aja tahu siapa itu Nabi Nuh alaihi salam, walaupun ganti nama menjadi apa? Noah. Dan itu dia yakini, itu hak cerita itu. Cerita Nabi Musa, adanya Fir'aun sampai hari ini jasadnya masih ada. Ya, antum bisa googling jasadnya Fir'aun. Masih ada. Diawetkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Cerita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buat apa dirayain itu Maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzulul Quran semuanya? Kenapa dirayain? Karena mereka yakin itu adalah hak. Mereka yakin itu terjadi di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bela beliau adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya,
Maka sebagaimana ini adalah hak yang kalian percayai, ada bukti-buktinya, maka begitu juga tentang yaumul qiyamah, apa yang Allah kabarkan adalah hak. Karena Allah adalah al-haqqul mubin. Allah adalah yang hak dan mubin, artinya bisa diartikan yang menjelaskan perkara yang hak. Maka apa yang Allah sampaikan, penduduk neraka seperti ini sifatnya, ya kekal di dalamnya, tidaklah merasakan kenyamanan, tidak bisa merasakan minuman kecuali minuman panas dan bernanah. Ya, dan masih banyak siksa-siksa lainnya yang kalau kita baca mungkin akan merinding bulu ini. Ada yang ditarik dengan kepalanya, kemudian diseret, nasallallahu alaihi wasallam. Apalagi ditambah dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam siksaan yang begitu pedih. Ada yang kakinya dipakaikan terompah dari api neraka, kemudian otaknya mendidih, dan masih banyak lagi siksa-siksa yang luar biasa Allah siapkan untuk para penghuni neraka. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini kita akan muncul yang namanya khauf. Ya, ibadah khauf. Apa ibadah khauf? Takut kepada raja yang memiliki hari pembalasan. Maliki yaumiddin. Raja hari pembalasan. Yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab, dari kata alhamdulillahirabbil alamin ada rasa cinta karena Allah yang memberi kita, Allah yang mengurus kita, Allah yang menjaga kita. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, ada rasa harap karena Allah memiliki rahmat, kita minta rahmatnya, berharap. Kemudian yang ketiga Maliki Yaumiddin, Allah raja hari pembalasan, muncul rasa khauf, takut. Maka dari sini kita munculkan rasa khauf, ya, akan dahsyatnya kengerian api neraka atau kondisi yang ada di neraka yang dipersiapkan oleh Allah untuk orang-orang togin, orang-orang yang melampaui batas. Nasallallahu alaihi wasallam. Nasallallahu alaihi wasallam. Allahumma sallimna. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari dahsyatnya api neraka. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau kita sakit, gagal sakit menggugurkan dosa ya. Dosa-dosa yang gugur itu dosa kecil doang apa yang jadi Dosa kecil. Ya, kalau dosa besar wajib bertaubat. Dosa besar itu yang diancam dengan siksa dunia dan siksa akhirat. Seperti mencuri, itu dosa besar. Nah, karena dia harus potong tangan. Ya, bahkan isbal saja itu dosa besar. Karena apa? Tidak akan diajak bicara kelak di yaumul qiyamah oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang isbal. Ya, jangan dikira, oh ini cuma isbal doang dikit. Ya, ancamannya besar, tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kalau disebutkan itu maksiat tapi tidak disebutkan balasannya, itu termasuk dosa kecil. Termasuk dosa kecil. Dan itu bisa diampuni dengan amal soleh, ya, dengan sakit, dengan musibah, dengan banyak istighfar. Itu termasuk ya, penggugur dosa. Ya, durhaka kepada orang tua itu dosa besar. Bahkan disandingkan dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Digandengkan antara dosa syirik dengan dosa durhaka. Ya, bahkan Imam Zahabi punya kitab namanya Al-Kabair. Kurang lebih ada 100 dosa-dosa besar. Disebutkan oleh beliau satu persatu dan balasannya. Dosa ini balasannya ini, dosa ini balasannya. Itu mungkin bisa dibaca nanti ya pada waktu dan tempat yang cocok. Judulnya Al-Kabair, dosa-dosa besar. Ada lagi pertanyaan? Ya. kalau manusia yang mendapat hikmat kubur, apakah di hari kiamat juga merasakan kecemasan pada saat Ya, intinya ketika dikumpulkan kemudian tanpa ada kejelasan, semuanya chaos semuanya. Chaos itu apa? Ya, nggak tenang, rusuh gitu. Ya,
dia mikirin dirinya masing-masing. Tapi ketika dia dapat nikmat kubur, itu udah bisyarah insyaallah sebagai kabar gembira, ya tempatnya dia kelak akan indah di yaumul kiamah. Tapi kalau sudah dikumpulkan, setelah trompet pertama dikumpulkan, terus tidak ada kejelasan dalam tanda kutip, ya akhirnya dia datang kepada Adam alaihissalam manusia, datang kepada Nabi Nuh, datang supaya doa minta kepada Allah segera diputuskan perkaranya. Tapi memang nanti ada orang-orang yang tidak merasakan panasnya padang mahsyar karena dia dinaungi oleh apa? Naungannya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan ada 7 kelompok dan dari lainnya, seperti imam yang adil, anak muda yang tumbuh dalam ketaatan, ya, kemudian ada yang berkawan, cinta karena Allah, berpisah karena Allah, cinta bertemu karena Allah. Kemudian apa lagi? Ada 7. Ya, orang yang takut karena Allah sampai meneteskan air mata, Masya Allah. Terus ada lagi siapa? Yang takut karena Allah Subhanahu wa taala. Apa lagi? Ya, yang orang yang terikat hatinya dengan masjid dan seterusnya, dari kelompok-kelompok yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mahsyar itu kondisi luar biasa. Maka disebutkan matahari itu begitu dekat sampai keluar keringat. Ya, ada yang tenggelam dengan keringatnya, ada yang sampai sedadanya. Tapi ada nanti kelompok-kelompok manusia yang dilindungi, dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak merasakan kepanasan. Tapi tetap yang namanya kegalauan itu ada. Selama dia belum menginjakkan kaki di dalam apa? Surga, kegalauan itu tetap ada. Ya, cemas itu tetap ada. Ya, di depan ada sirat, di bawahnya neraka. Ya, selamat enggak, selamat enggak. Dan itu semua ya karena amal salehnya dia. Ada yang lari sekencang kuda, ada yang sekencang kilat, ada yang sekejap mata, ada yang lari, ada yang ngesot. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, ngesot dia jalan. Dia apa? Di sirat. Kemudian api itu seperti apa? Celurit gitu. Dalam disebutkan kototip itu apa? Memiliki ini. Apa itu kan ini? Ya, kail gitu. Ya, sekali cabut bisa jatuh dia. Nasallallahu alaihi wasallam. Padahal di depannya apa? Sudah surga di depannya. Itu tetap masih ada apa? Yang namanya kegalauan. Makanya Imam Ahmad ketika ditanya, ya kapan mau ibaratnya puas, tenang gitu hidup, ya nanti kalau kaki sudah menginjakkan apa? Surga. Hilang semuanya cemas, hilang semua dengki, iri, nggak ada semuanya. Kesombongan nggak ada, capek hilang semuanya. Digantikan yang ada hanya kenikmatan. Dan ini sekali lagi ya berita yang hak, bukan bohong-bohongan sebagaimana yang diklaim oleh orang-orang ahli kalam dan filsafat. Itu semuanya kata dia bohong-bohongan saja. Ya, semoga Allah ya kabulkan perkataan mereka sehingga tidak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu siapa orang-orang ahlul kalam. Nasallallahu alaihi wasallam. Semoga bisa dipahami. Kita baca cepat saja biar lebih utuh faedahnya. Antum baca dari inna yaumal fasli kana miqata sampai fadhuqu falan nazidakum illa azaba. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.